Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa belajar kembali ya. Jadi program ini adalah program lanjutan kemarin pas Ramadan. Kita banyak membahas materi, kemudian ditutup dengan latihan baca kitab dan latihan menerjemahkan. Dan karena permintaan para peserta untuk nambah latihannya, kita buat kembali di bulan Syawal ini. Di sini ada yang belum pernah belajar bahasa Arab. Sudah semua ya ini ya. Paling tidak punya dasarnya. Karena kalau belum punya dasarnya nanti susah ya. Untuk mengikuti agak lama juga, maksudnya butuh waktu itu. Tapi kalau udah punya dasar insya Allah enggak susah-susah amat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menerjemahkan kitab Nizamul Islam. Ya, kitab ini sudah ada harokatnya, tapi bagian akhirnya aja. Jadi kenapa kitab ini udah ada harokatnya di bagian belakang untuk memudahkan aja sebenarnya ya, terutama bagi yang pemula. Jadi untuk biar tidak banyak terbebani, maka kita menggunakan kitab ini. Nanti kalau udah lumayan lancar baru kita pindah kitab yang tidak ada harokatnya sama sekali ya. Ini suara saya masuk enggak? Masuk Ustaz. Masuk. Bagus. Alhamdulillah. Jelas. Ya. Afwan ya, ini agak sariawan jadi suaranya itu agak enggak full. Dioles madu, Ustaz. Gimana? Kalau sariawan dioles madu. Oh ya, ini sudah ada madu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahasnya ini aja ya, dari sini ya. Kemarin pas Ramadan kita sudah menerjemahkan ini kan sampai ini ya, satu paragraf ini. Kemudian ditambah di paragraf belakang yang tidak ada harokatnya sama sekali. Kita kembali ke paragraf ini ya, lanjutannya. Wat tariqu. Ada yang mau baca dulu enggak apa nih? Ya, langsung baca yang. Saya coba Ustaz. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tariqul wahidu li takhyiri mafahimi huwa ijadul fikri anil hayati dunya hatta tujadal biwasatotihil mafahimul sahihatu anha wal fikru anil hayati dunya la yatarakazu tarakuzan muntijan illa ba'da ayyujadal fikru anil kauni wal insani wal hayati wa amma qoblal hayati dunya wa amma ba'daha wa an alaqatiha bima qablaha wa ma ba'daha wa dzalika bi'iqa'il fikri
Fikrati. al-kulliyati amal waro'a haddal kauni wal insani wal hayati. Yakfi, sampai situ dulu ya. Silakan di i'rab ini. At-tariqu sebagai apa ini kira-kira? Mubtada. Sebagai mubtada. Mubtada hukumnya apa? Rofa. Tanda rofanya. Doma. Dhamma. Sebab. Kenapa pakai dhamma? Karena isim mufrad. Isim mufrad ya. Kita lihat ke sini ya. Jadi ini mubtada, sudah benar mubtada. Ya, dia dibaca rofa. Tanda rofanya itu menggunakan dhamma. Kenapa dhamma? Karena isim mufrad ini ya. Urutannya dari sini ke sini ya. Terus ini al-wahidu. Statusnya sebagai apa ini? Khobar ya. Khobarnya Ustaz. Ya, Naat Ustaz. ya betul. Naat berarti masuknya kemana ini? Tawabi. Ini ya. Tawabi. At-tabi lil marfu. Masuknya yang naat ini ya. Kemarin masih ingat dah syarat naat kepada man'ut. Ya mencocoki dalam berapa hal? Dalam mufrad. Ya mufrad ini. Dalam i'rabnya. Dalam I'rabnya betul. Ini mufrad ya, ini mufrad. Ini juga mufrad al-wahid. Yang kedua ini mudzakkar. Ini mudzakkar. Ada satu lagi yang kurang tadi. Ini ma'rifat. Di sini juga ma'rifat. Ya, ma'rifatnya ini menggunakan apa ini? Alif lam Ustaz. Alif lam, betul. Ini juga alif lam kan. Terus rafa sama dengan rafa ini ya. Ini rafa, ini juga rafa. Tanda rafanya menggunakan dhammah ini. Sebab apa? Karena apa dia dhammah? Karena isim mufrad. Ini kembali ke sini ya, karena kan dia mufrad dengan mufrad tadi. Terus li isim fi'il apa huruf? Huruf. Li huruf. Huruf apa? Jar. Huruf jar. Ya betul, huruf jar. Taghyiri. Taghyiri ini isim fi'il apa? Fi'il ini. Fi'il. Taghyiri. Isim majrur. Fi'il. Isim. Ya dengan Isim. Betul. Isim majrur. Isim. Ya betul, majrur. Sigatnya apa ini sigatnya? Taghyir. Ya masih ingat dah wazannya pakai yang apa itu? Wazannya yang mana ini? Fa'ala yufa'ilu taf'il. Ya, yang ini ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ghayyara yughayyiru taghyiran. Ya. Taghyiran. Ya, ini taghyir. Ini isim masdar. Ya, dari kata ghayyara. Ya, ghayyara yughayyiru taghyiran. Al-mafahimi. Isim fi'il apa huruf ini? Isim. Ada berapa tanda isim di situ? 2. Ada 2. Alif lam sama jar. 3 ada 3. Alif lam. Lam. Jar. Kasroh. Terus apa lagi? Sebagai mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih. Iya. Jadi ini mudhof ilaih ya. Ini mufrad aslinya apa jamak ini? Jamak Ustaz. Jamak. Jamak taksir. Jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Masuknya yang apa ini? Mafahimi.
Mafa yang Syarat mafailu cuman karena sebagai mudhof ada alif lam jadi kasroh. Karena ini sigatnya apa itu? Sigatnya apa? Sigat Sigat jumu. muntahal jumu. Ya, sigat muntahal jumu ini. Sigat muntahal jumu ini ya. Contohnya ini masakinu. Ya, sigat muntahal jumu itu yang apa? Setelah huruf kedua ada alif ini ya. Setelah huruf kedua ada alif. Dan setelah alif itu ada 2 huruf yang berharakat. Jidu ini. Ada 3 alif, ada 3 huruf, tapi yang tengahnya sukun. Kinu ya, ada sukunnya ini. Ingat-ingat. Ini termasuk ghairu munsharif. Al-ismul ladzi la yansarifu. Isim yang tidak menerima tanwin. Ketika jar dibaca apa? Fathah harus Fathah kan gitu ya, fathah hukum awal fathah. Berhubungan di sini ada alif lamnya, dia fathahnya dibatalkan sehingga dia menjadi kasroh. Ya. Ya, huwa. Huwa ini Huruf Isim domir. domir ya. damir. Rafa nasab apa jar? Mabni. Ya, kita lihat ke sini. rofa tat. Rofa sebagai mubtada lagi ya. Ya, ini ya. Jadi kalau ada damir yang bentuknya kayak gini, mohon maaf, yang ini, sebentar. Yang ini ke bawah ini, ya bentuknya kayak gini. Dia i'rabnya rofa, ya. Huwa huma hum hiya huma Guna. guna sampai ke bawah sampai ana itu kalau di i'rabi rofa, ya. Jadi kalau rofa berarti kemungkinan ini berarti ya dia masuknya ke sini. Kalau ndak fa'il berarti naib fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar ina, ya. Kemudian at-tabi'il marfu, ya. Kalau dia rofa secara kedudukan, ya. Cuman kalau sebelah kiri tanda-tanda i'rab dia tidak memiliki tanda-tanda i'rab. Ya, kenapa tidak memiliki? Karena dia mabni. Ya, jadi pembahasan mabni dan mu'rab itu sebenarnya hanya pada tanda-tanda i'rab ini saja ya. Kalau mabni dia tetap tidak memiliki tanda i'rab. Tapi kalau sebelah sini mereka punya i'rab dia. Ya, sebelah kanannya dia punya i'rab. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Ya, seperti isim dhamir tadi ini. Dia secara tanda berarti sebelah kiri ini dia tidak punya memang, tapi sebelah kanan dia punya. Statusnya sebagai apa tadi? Khabar sekaligus mubtada ini ya. Ijadu. Jadi apa ini? Jadi khabarnya mana? Khabarnya mana ijadu? Huwa. Khabarnya huwa, betul. Sifatnya ini apa? Ijadu. Rofa. Ya. Sigat itu bentuk-bentuknya ini loh. Fi'il madhi, fi'il mudhari, isim masdar. Nah, itu masuk yang mana ini? Isim fa'il. Bukan isim fa'il. Kalau isim fa'il coba dicari rumus yang mana coba, ada enggak di situ? Isim masdar if'alan. Masuknya mana? Masdar. Ya, isim masdar ini perhatikan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Dari kata aujada. Aujada yujidu ijadan. Ya, sini. Aujada yujidu ijad. Ya. Faedahnya apa ini af'ala? Kita lihat faedahnya af'ala. Ini af'ala. Lita'diyah. Ya. Lita'diyah itu apa? Lita'diyah itu awalnya tidak punya
maf'ul ketambahan satu maf'ul. Kalau awalnya sudah punya maf'ul berarti tambah satu maf'ul lagi, punya dua maf'ul. Punya dua objek. Ya, intinya li ta'diyah itu nambah maf'ul gitu aja ya. Secara singkat kayak gitu ya. Contoh ini akramtu Zaidan ya. Akramtu dari wajan af'ala akrama. Ya, memuliakan, bukan mulia tapi memuliakan. Akramtu Zaidan, aku memuliakan Zaid. Tapi kalau karuma Zaidun, nah itu mulia, Zaid mulia. Tapi kalau akrama Zaidun Amran misalkan, atau akramtu Zaidan, berarti di situ menjadi memuliakan, bukan mulia lagi tapi memuliakan ya. Ini faedah dari wazan af'ala ya, wazan af'ala. Berarti kalau kita kembali ke sini, ijad itu berarti bukan ada tapi mengadakan itu ya, atau mewujudkan ya, mewujudkan. Al-fikri isim fi'il apa huruf ini? Tim. Isim. Isim. Ya, tandanya apa di situ? Alif lam. Alif lam dan kasroh. Alif lam Kasrah. dan Kasrah. ber'irab jar. Ya, dan ber'irab jar. Merajer. Ya. Itu ya, jangan kasrah tapi ber'irab jar. Jar. Karena nanti tanda jar kan tidak selalu kasrah. Ya. Ya. Posisinya sebagai apa? Kenapa ini jar? Nah, kita lihat di sini Mudhof rumusnya ya. Dia ber'irab jar. Sebabnya cuma ada 3 ini. Kemasukan huruf jar, mudhof ilaih, atau bi'lil majrur. Masuk yang mana dia? ilaih. Sebagai apa? Mudhof Sebagai mudhof ilaih. Ijadul fikri. Coba perhatikan di sini. Al-fikri ini secara lafaz dia mudhof ilaih, tapi secara makna dia menjadi maf'ul bi. Ya, sebagai maf'ul bi. Kamera minta tolong dibukain, sama kipasnya dinyalain ya. Yang tengah. Bukan. Nah, itu. Nah. Ya sebentar ya. Kamera minta tolong. Afwan. Kita lanjut ya. Jadi ijad ini secara lafaz dia isim ya. Tapi dia bermakna fi'il ya, mewujudkan al-fikri kepada pemikiran, mewujudkan pemikiran. Jadi pemikiran ini secara lafaz dia mudhof ilaih, tapi secara makna dia itu sebagai maf'ul ya, secara makna. Bisa difahami enggak ini? Jadi secara lafaz ijad itu isim dia memang, tapi secara makna dia menjadi fi'il. Ya, secara pemaknaan ya. Jadi bukan adanya, bukan, tapi mengadakan atau mewujudkan al-fikri pemikiran. Nah, itu ngertinya gimana, Kak? Itu dari ini apa namanya itu? Nanti kalau antum belajar kitab ini Jami'ud Durus ini ya, kelihatan enggak ini Jami'ud Durus. Nah, di situ ada syibhul fi'li ya. Jadi isim-isim yang menyerupai fi'il itu. Ada buahnya itu ya. Jadi syibhul fi'li minal asma, masdar semua masdar itu nanti bisa isim fa'il, isim maf'ul ya. Itu bisa bermakna fi'il. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu butuh apa istilahnya? Sering-sering menerjemahkan itu ya. Sering-sering menerjemahkan
nanti kita akan tahu konsepnya seperti apa. Jadi dari isim masdar, isim maf'ul, isim fa'il itu bisa bermakna fi'il, ya. Semisal begini, ada lafaz misal masdarnya daraba apa? Dorban. Dorban, oke. Dorbu Zaidin Amron. Ini kalau diterjemahkan, ini bagaimana ini? Dorbu, ini dorbu ya, sebagai masdar ini. Dorbu Zaidin Amron. Pulan Zaidin Kepulangan pada Amron. Pukulan Zaid kepada Amr. Kan gitu kan? Bisa enggak saya maknai begini? Zaid memukul Amr bisa enggak? Enggak. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Zaid memukul Amr bisa. Itu. Ya. Ini menjadi maf'ul bih. Ya. Ini sudah jelas. Ini maf'ul bih. Ya, dia nasab. Zaid ini secara lafaz ya mudhaf ilaih. Ya. Tetapi secara mana dia sebagai fa'il. Darbu Zaidin kan pukulan Zaid. Berarti siapa yang mukul? Zaid. Zaid kan? Gitu ya. Darbu Zaidin Amran berarti Zaid memukul Amr. Bisa diterjemahkan seperti itu. Ya. Nanti kalau kita belajar kitab Ma'ani Nahwi, kapan menggunakan isim, kapan menggunakan fi'il yang sama-sama semakna gitu. Misalkan Darbu Zaidin Amron itu artinya itu sama dengan Doroba Zaidun Amron. Ini sama dengan lafaz seperti ini ya. Doroba Zaidun Amron. Ini secara mana sama ini? Ya. Akan tetapi kapan menggunakan isim seperti ini? Syekh Fadil Asy-Syamari beliau menjelaskan ketika menggunakan isim itu artinya maknanya luzum wal istimror ya, tetap seperti itu terus. Jadi kebiasaan Zaid mukul sama kepada Amr itu. Tapi kalau menggunakan fiil ini tidak selalu. Artinya kadang Zaid mukul, kadang tidak begitu. Ya. Kalau gundul kan bisa ngarokatinnya beda ya. Kalau dari gundul kan bisa mengharokatinya jadi ngikut fiil gitu. Ya. Itu Terus ngelihat tergantung. konteks teksnya berarti ya. Tergantung ininya, bentuk kalimatnya. Misalkan di sini ada lafaz amma, sebentar. Di sini misalnya tak tambah lafaz amma ya, misalkan saya tambah lafaz amma. Di sini tidak mungkin amma doroba zaitun, tidak mungkin. Ya. Karena setelah amma itu kepada mubtada, amma dorbu zaitin amron. Adapun ya Zaid memukul Amr, misalkan ya, itu fi'lun qabihun adalah perilaku yang tercela gitu ya, misalkan fi'lun qabihun misalkan. Ya. Nah, gini ya. Ya suruh balik tepat waktu. Jadi begini ya. Jadi tergantung siyak kalamnya, bentuk kalimatnya seperti apa gitu. Ya, jadi kalau seperti ini bisalah kayak tadi dorba zaitun amron atau dorbu zaitin amron bisa. Tapi kalau sudah ada kayak gini, berarti di sini bacanya amal dorbu zaitin amron fi'lun qabihun ya. Adapun yang memukulnya Zaid kepada Amr merupakan perbuatan yang buruk gitu. Bisa difahami nih?
Ini belum menerjemahkan ini ya, sampai sini belum ya. Baru cara membaca sama penerjemahan berkata ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Avantat itu tadi belajarnya ilmu apa itu, Pak? Mana? Kalau untuk memaknai yang kayak tadi itu balaghah atau gimana? Enggak, itu masih nahwu. Oh, Itu Oh, ya. masih nahwu ya. Itu masih nahwu, cuman ya tingkatnya tingkatan lanjutan. Antum bisa mempelajari kitab ini ya. Jami'ud Durus ini sudah lumayan komplit menurut saya. Ya kalau antum bisa menguasai ini, udahlah ilmu nahwu itu udah terangkum semua di sini. Dari sisi nahwunya ya, bukan dari sisi maknanya. Kalau antum pengen tahu lebih jelas tentang maknanya, ya belajar kitab ini. Ma'ani Nahwi namanya. Ini ya ada 4 jilid ini. Ini masing-masing pembahasan nahwu itu dibahas dari sisi maknanya. Ya, ini dari sisi maknanya. Tapi kalau yang ini dari sisi i'rabnya, dari sisi i'rabnya. Ya. Ya, fungsi-fungsinya juga disebutkan di sini. Ya memang tidak cukup kalau kita belajar ini apa namanya mencukupkan satu kitab enggak. Karena masing-masing kitab saling melengkapi. Ya. Atau belajar alfiyah ini 2 jilid. Ya, itu juga udah komplit itu tentang alfiyah. Cuman Ustadz kalau al-junumnya tuh level dasar ya Ustadz ya. Ya, itu mubtadi banget paling dasar itu. Kalau Jadi itu lanjutannya pondasinya. alfiyah. Lanjutannya jangan langsung alfiyah. Nah, ini terlalu jelek gitu. Ke ini bisa ke mutamimah al-ajurumiyah atau syarah-syarahnya jurumiyah. Syarah jurumiyah itu banyak ya, puluhan mungkin ratusan ya kalau dikumpulkan seluruh dunia. Nah, baru setelah itu masuk ke alfiyah. Itu. Karena alfiyah itu nanti sudah membahas perbedaan-perbedaan para alim ulama. Nanti bisa beda-beda. Kalau di sini setelah belajar jurumiyah itu belajar imriti. Imriti itu nadomnya jurumiyah. Jadi jurumiyah dibuat nadom, tapi tambah sedikit-sedikit ya ada penambahan. Jadi tidak terlalu jelek. Tapi kalau kalfiyah itu bahasanya terlalu apa namanya itu rumit, maksudnya itu materinya terlalu kompleks gitu loh. Jadi tangganya itu langsung naik ke tangga berapa gitu. Ada tangga yang dilewati. Makanya kemarin kan saya tawarkan ngaji kitab Al-Kafi fi Syarhi Al-Ajurumiyah itu ya, Dr. Aiman. Tapi mintanya latihan nerjemahkan ya sudah, saya ngikut aja. Mungkin kapan waktu kita bisa belajar itu. Itu ya, kita lanjut dulu ya. An isim fi'il apa huruf? Huruf. Huruf apa ini? Huruf jar. Jar ya. Jadi an kalau bacaan ketemu dengan alif lam dibaca ani ya, asrah ya, jangan anu atau ana. Ya, kecuali min. Min itu mina. Ya, min itu mina. Tapi kalau an ani ya. Anil hayati. Al hayati Isim. isim fi'il apa huruf? Isim. Ada berapa tanda ini? 3. Didahului huruf jar, ada alif lam. Kiri dengan Alif jar. lam. Nah, dengan i'rab jar ya, ada 3. Oke. Ad-dunya ini statusnya sebagai apa ini? Naat. Naat. Sebagai naat. Ya, naat bagi lafad Hayat. al-hayati. Berarti ini i'rabnya apa? Jar. Hidupnya jar. Jar. Tanda jarnya apa? Fathah. Fathah apa muqaddarah? Ya. Fathah muqaddarah. Kasroh muqaddarah. Muqaddarah apa kasrah muqaddarah? Kasroh muqaddarah.
Nah, kasrah muqaddarah ya, berarti masuk yang ini. Dia ini kasrah muqaddarah ya. Isim mangkus apa isim maksur? Maksur. Mansur. Maksur ya. Kalau mangkus itu sebelum yaknya itu kasrah ya, qadhi. Ya, kalau maksur itu fathah, dunya. Ya, begini dunya. Ini kan fathah berarti semak maksur. Kalau ditanya tanda jarnya mana? Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Gitu ya. Nah, ini adunya tidak ada taknya. Kok dia bisa menjadi sifatnya mu'anas? Ini ada taknya. Jamak taksir. Kenapa ini? Masa dunya bukan jamak taksir. Ya. Apa nih? Sama Kenapa ini? Ya, karena ad-dunya itu termasuk mu'anas dia. Al-ard juga mu'anas, an-nar juga mu'anas dia gitu ya. Jadi ad-dunya itu dia mu'anas ya, sehingga dia mensifati al-haya. Al-haya ini mu'anas. Sebentar, ada santri yang ketuk sebentar ya. Kita lanjut ya. Hatta. Isim fi'il apa huruf ini? Huruf. Huruf apa? Huruf jar. Huruf jar ini berarti ini isim ini. Tujada ini isim. Fi'il. Fi'il. Berarti hatta di sini huruf apa ini? Ya, kita kembali ke sini tentang huruf. Ya, sudah saya ringkaskan huruf ya. Huruf. Hurufun tadkhulu 'alal fi'li, huruf-huruf yang masuk pada fi'il. Di sini ada hatta enggak? Huruf apa di sini? Ada. Ya, hurufun nasbi atau awamilun nasbi ya. Dia menasabkan fi'il karena di sini memang dia itu apa namanya masuk ke dalam fi'il ya, masuk ke dalam fi'il ya. Sehingga di sini hatta tujada bukan tujadu gitu ya. Bisa difahami nih? Tujad. Ya, oke, tujad itu maklum apa majhul? Majhul. Fi'il maklum apa majhul? Majhul. Ya, aktif apa pasif? Pasif. Pasif ya. Pasif. Dari wajada. Ya. Wajada yajidu gitu. Sebentar, saya tuliskan aja ya. Ini karena ada proses ilalnya ini. Hasilnya begini, wajada ini fi'il mudhari'nya yajidu gini, enggak ada wawunya. Begini. Ya. Nah, ini fi'il mudhari' ketika dijadikan majhul itu rumusnya apa? Duma awaluhu dan fathah wa sebelum futiha ma qabla akhirihi. Nah, di sini kan hasilnya gini ya, yujidu kan gini hasilnya. Yujidu. Kan begini. Ya, kenapa di sini kok wawunya hilang? Gara-gara harokat sebelumnya itu bukan dhamma. Gitu. Ya.
Harokat sebelumnya bukan dhamma. Ketika harokat sebelumnya itu dhamma, wawunya muncul kembali karena di sini awalnya ada wawunya. Ya, yujadu. Nah, ini di fathah begini. Ya. Kan ini tadi yajidu. Nah, ini harokatnya apa? Fathah. Ya, ada kaidahnya. Ya. Yajidu. Ini. Ya. Nah, kan gini. Wajada yajidu. Nah, ketika ini majhul, nah, wawunya ditambahkan kembali. Kenapa? Karena sebelumnya ini harakatnya dhamma, sehingga tu jatuh. Kalau dicari fiil apa namanya itu maklumnya apa? Ya yajidu, tidak ada wawunya. Itu. Ya, bisa difahami? Ya, ingat kalau setiap fiil membutuhkan fa'il. Ya, fa'ilnya mana? Ini kan fiilnya fiil majhul ya, berarti yang dibutuhkan apa? Naibul fa'il. fa'il. Naibul fa'ilnya mana? Mafahimu. Mafahimu itu. Al mafahimu, betul. Mafahim sifatnya apa itu? Kira muntahal jumu. Mafailu. Betul. Sigat muntahal jumu. Sigat muntahal jumu ini ya. Nah tadi ini sigat muntahal jumu yang ikut masakin ini. Oke, setelah itu langsung as-sahihatu. As-sahihatu ini statusnya sebagai apa ini? Naat ke mafahimu. Dari mafahimu. Ya, mafahimu. Ini mafahim ini jama' atau bukan ini? Jama. Jama taksir. Jama. Jama' taksir. Ini mufrad apa jama'? Jama. Jama. Jama' apa mufrad? Mufrad. Ayo. Mufrad ya. Tohib. Jadi kalau untuk jama' taksir dia tidak harus sama ya dari sisi jama' dan mufradnya. Untuk jama' taksir. Jadi jama' taksir itu dia bisa disifati menggunakan sifat mufrad mu'annas. Mufrad mu'annas ya. Itu nanti ada di dalam kitab Mulakhas Qawaidil Lughah ya, nanti kalau antum baca di sana ada untuk ini ya. Anha, hanya kembali ke mana ini? Anha, kembali ke mana? Logo. Hatta tu jada biwa anha. Kembali ke mana? Ada enggak kembali ke sini? Anil ayah. Al hayatid dunya. Kembali ke sini. Ya. Ya, siapa yang mau menerjemahkan dari sini sampai sini? Sampai sini. Ya, silakan. Dan jalan satu-satunya untuk mengubah pemahaman adalah bukan pemikiran tentang kehidupan dunia. Ini belum tahu kan soalnya beda-beda kalau beda toko itu, caranya beda-beda. Kalau berapa tahun ada yang toko lain sama padahal ceketnya ya. Sehingga diwujudkan dengan jalannya pemahaman. Ini kembali ke mana nih? Baik, kalau ada dhamir harus tahu rujukannya kemana ya. Ini kembali ke mana ini? Pemikiran tadi, Ustaz. Pemikiran apa? Ijadul fikri. Ya, ijadul fikri. Ya, ijadul fikri ya, mewujudkan pemikiran. Terus? Mewujudkan pemikiran, dengan jalan mewujudkan pemikiran dengan pemahaman yang sahih terkait dengan kehidupan dunia. Udah lumayan bagus.
Ya, cuman yang sebelah sini masih agak rancu ya. Ya, siapa lagi yang mau ini nerjemahan ini? Silahkan. Ya, enggak usah malu. Malu enggak bisa-bisa nanti. Ayo. Ayo Bi, ayo bisa. Ustadz Duta, maka Ustadz, ini teman saya belajar dulu ini. Ustadz Ada Duta. temennya. Iya. Kudus Ayo harus Ustadz Duta, monggo. Ustadz Duta. Padat ya. Watarikul wahidu dan jalan satu-satunya Satu-satunya. mafahim untuk mengubah pemahaman-pemahaman adalah dua fikri mewujudkan pemikiran anil hayati dunia tentang kehidupan dunia Sehingga terwujud dengannya apa tadi, mewujudkan pemikiran tadi, yaitu kepada pemahaman yang benar atasnya. Oke. Udah ya, sementara dua dulu aja, nanti yang lain lagi ya, masih banyak. Jadi ini saya coba terjemahkan ya. Wattariqul wahidu, ini secara pemaknaan sebenarnya yang itu, secara pemaknaan seharusnya yang. Kalau antum sudah baca buku yang sudah saya share di dalam grup itu buku Neza itu, di situ nanti ada penerjemahan perkata ataukah penerjemahan kontekstualnya. kontekstual. Ya, jadi kalau mau perkata berarti diartikan yang, tapi kalau kita mau konteksnya berarti jalan satu-satunya gitu. Ya. Tapi kalau mau perkata tekstualnya berarti jalan yang satu gitu. Jalan satu-satunya, li di sini bermakna untuk, ya, li taghyiril mafahim, untuk mengubah pemahaman-pemahaman, ya. Pemahaman itu persepsi. Takzir ini diartikan seperti fiil, ya, karena dia syibhul fi'li, ya. Bukan perubahan pemahaman, bukan, tapi untuk mengubah. Mengubah itu kan kata kerja kan? Ya, li taghyiril mafahimi, untuk mengubah pemahaman. Huwa adalah ijadul fikri, mewujudkan pemikiran anil hayati, tentang kehidupan dunia yang bersifat dunia, atau bisa langsung tentang kehidupan dunia, ya. Hatta tujada, sehingga ada apa? Tujada itu artinya ada, ya. Jadi khusus tujad ini sekalipun majul diartikan ada gitu, bukan diadakan. Sehingga ketika Allah itu maujud, itu udah benar gitu. Allah itu ada, bukan diadakan, meskipun di situ isim maf'ul, ya. Isim maf'ul kan artinya yang di kan. Nah, itu kalau Allahu maujudun itu Allah ada gitu. Ya, itu sudah benar gitu. Nah, sehingga ada apa? Nah, ini mafahimu sahih sampai sini dulu, ya. Sehingga ada pemahaman yang benar, ya, tentang, langsung ke sini, tentang kehidupan dunia ini, ya, biwasitati, baru ke sini, ya, dengan perantara mewujudkan pemikiran tentang kehidupan dunia ini tadi, ya. Atau bisa begini, hatta, sehingga, ini langsung ke sini dulu. Ya, sehingga pemahaman yang benar ada. Ya, pemahaman tentang kehidupan dunia itu, pemahaman yang benar tentang kehidupan dunia itu ada biwasitatihi, dengan lantaran mewujudkan pemikiran tentang kehidupan
dunia. Itu ya. Jadi itu kalau kita menerjemahkan kontekstual, itu kita rangkai dulu satu kalimat itu. Ini maksudnya seperti apa. Nah, baru setelah itu kita terjemahkan. Tapi kalau kita nerjemahkan berkata, ya kita modelnya berkata. Wattariqut, metode al-wahidu yang satu, litaghyiril mafahimi, untuk merubah pemahaman, huwa adalah ijadul fikri, mewujudkan pemikiran anil hayati dunya, tentang kehidupan dunia, hatta tujada, sehingga ada, biwasitoti, dengan lantaran ijadul fikri, ada apa? Al-mafahimus sahihatu, pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar tentang apa? Anha, tentang kehidupan dunia. Jadi kalau kita menerjemahkan dengan menggunakan taklik, taklik itu pengikatan ya. Jadi dikasih mukadimahnya gitu. Itu lebih enak gitu. Misalkan di sini kan tujada, sehingga ada, biwasitati, dengan lantaran ijadul fikri, mewujudkan pemikiran, ada apanya toh. Nah, kalimat itu menjadikan apa namanya, pendengar itu merasa nyambung gitu. Ya. Al-mafahimu as-sahihatu, oh ada pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar tentang apa? Ya, dikasih kayak gitu. Anha, tentang kehidupan dunia. Itu didengarkan oleh pendengar itu lebih enak gitu. Ya. Ada pertanyaan satu kalimat ini? Udah hampir 1 jam ini. Hanya membahas satu kalimat. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Dari sisi makna boleh, dari segi i'rab juga boleh. Tanya Ustaz. Ini saja Pak Ustaz Yusran ini ya? Iya Ustaz. Ya silakan. Untuk dhamir huwa yang jadi mubtada itu Ustaz. Kalau di kalimat kan diterjemahkan adalah Ustaz. Padahal ya, dhamir itu kan kata ganti orang Ustaz. Itu memahaminya gimana Ustaz? Kok sampai diterjemahkan huwa itu adalah. Padahal huwa jadi huwa ini kembalinya ke tarik wahid ya. Ke tarik wahid. Karena dia posisinya sebagai khobar sekaligus mubtada. Jadi khobar itu pengertian khobar kalau saya ringkas itu begini. Khobar itu penjelas dari mubtada. Gitu. Sehingga untuk memberikan makna khobar itu ya maknanya sebagaimana penjelas. Penjelas itu bisa diartikan yaitu, bisa diartikan itu, bisa diterjemahkan adalah. Ya tergantung kita. Kita mau menerjemahkan pakai apa. Gitu ya. Jadi huwa di sini memang kembali kepada at-tariq wahid. Gitu. Ya kalau kita terjemahkan berkata kayak gitu. At-tariqul wahidu litahyiril mafahimi ya. Metode satu-satunya untuk mengubah pemahaman huwa yaitu apa? Tarik wahid. Tarikul wahid. Ya, kembali ke tarik wahid. Yaitu apa? Ya tarik wahid. Ya. Jadi kenapa diterjemahkan yaitu karena di sini posisinya sebagai khobar. Ya, posisinya sebagai khobar. Sekaligus mubtada. Berarti khobarnya masih yang khobar ini dia. Nah, ini khobar ya, khobar yang ghairu mufrad yang berubah jumlah ismiyah ini. Ya, sebagai jumlah ismiyah ini. Oh, bisa ini double. Gimana? Bisa double gitu ya? Bisa. Bisa. Ini misalnya contoh begini. Zaid bapaknya itu berdiri. Seandainya berdiri ini saya hapus. Zaid itu bapaknya. Sudah mafhum belum? Sudah bisa difahami belum nih? Belum kan? Nah, dalam kaidah bahasa Arab, abuhu ini secara lafadz dia itu sebagai mubtada lagi. Kenapa mubtada? Karena dia butuh penjelas lagi. Abuhu qaimun, ya. Nah, qaimun ini sebagai khobar. Tetapi lafadz abuhu qaimun, ya, ini secara itu mana dia khobar. menjelaskan Zaid. Namanya menjelaskan itu berarti khobar. Gitu, ya. Zaidun
Abuhu Qaim. qa'imun Zaid itu bapaknya berdiri. Berdiri. Sehingga dia sebenarnya di sini ini bukan karena huwanya tak sebagai khobarnya, bukan. Tapi sampai sini. Itu khobarnya itu sampai sini. Jadi terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Jadi susunannya begini. Ini mubtada, ini khobar. Mubtada dan khobar ini satu lingkaran, ya, satu himpunan sebagai khobarnya ini. Khobar dari wattariqul wahid. Jadi seperti itu. Gitu ya. Itu satu seran tadi yang tanya satu seran ya. Bisa difahami Ustaz? Paham Ustaz, insyaallah. Ya kalau tidak ada saya lanjut ya. Kita sampai 5:30 ya belajarnya ya. 6:30. Oh ya 6:30, maaf 6:30 ya. Wal fikru ini sebagai apa ini wal fikru al fikru ini? Sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Hukumnya Rafa. tanda rafa'nya menggunakan Dhammah. karena Isim mufrad. Anil hayati dunya ini sudah tadi ya, enggak usah saya tanyakan lagi ya. Setiap mubtada membutuhkan khobar. Khobarnya mana? Anil hayati dunya. Ya tarokazu. Ya tarokazu. Ya, khobarnya ini ya. Berarti khobarnya berupa apa nih? Mufrad apa ghair mufrad? Mufrad apa ghair mufrad? Ghair mufrad yang mana? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya. Ghair mufrad yang jumlah fi'liyah, bukan jar majrur, bukan dhorob, bukan jumlah ismiyah tapi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari apa? Fi'il fa'il. Ya, fi'il dan fa'il, betul. Sekarang kita lihat fi'ilnya mana, fa'ilnya mana. Ya tarokazu. Ya tarokazu. Itu fi'ilnya, Fa'ilnya fa'ilnya mana? dhamir mustatir. Ya, kembali ke mana? Wa. Kepada mana? Al-fikru. Yuk, kembali kepada al-fikru ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini fa'ilnya itu dhamir mustatir? Caranya bagaimana kemarin itu? Kita lihat bentuk kalimatnya ya. Kalau di situ ada lafadz yang menunjukkan makna dari fa'il tersebut, maka itu dipastikan mustatir gitu ya. Ini fi'ilnya dia mufrad mudzakkar. Di sini ada enggak lafadz mufrad mudzakkar? Ad-dunya dia mu'annas, berarti bukan. Al-fikru ini mufrad dan mudzakkar. Nah, ini kemungkinan besar. Saya bilang kemungkinan karena tidak selalu ya. Ini kemungkinan besar adalah takdirnya dari lafadz ini, apa namanya itu? Ya tarokazu ini fa'ilnya kan huwa kan? Ya, kalau mustatir itu kan huwa dia. Huwa baru kembali ke al-fikr gitu. Ya. Oke. Kenapa ini rafa? Ya tarokazu kenapa ini rafa? Fa'il. Bertemu dengan amil nasib dan jai. Ya, fi'il mudhari yang terbebas dari amil nasab dan amil jazm ya. Sebentar saya bukakan kitabnya, kitab jurumiyahnya ya. Kita murajaah kembali. Ini mana ini? Kita perbesar dulu ya. Babul af'al. Coba perhatikan ke sini.
Wal mudhari'u ma kana fi awali ihda zawaidil arba'i. Fi'il mudhari' itu ya fi'il yang salah satu huruf awalnya itu terdapat salah satu ini. Yang awalnya itu terdapat salah satu huruf tambahan yang 4. Alladzi yajma'u qauluka, yang dikumpulkan oleh ucapanmu ana itu. Jadi fi'il mudhari' ini a, nun, ya sama ta. Depannya itu ya. Wa huwa ini, hukumnya ini. Wa huwa marfu'un abadan. Dia dirofakkan selamanya. Ya, dia dirofakkan selamanya. Hatta yadkhula, sampai masuk alaihi kepada fi'il mudhari' nasibun amil nasab au jazimun amil jazm. Ya, berarti bisa ambil kaidah bahwa hukum asal fi'il mudhari' itu adalah rofa. Ya, sampai datang amil nasab atau amil jazm, berarti sudah berubah. Kembali ke sini. Lala di sini dia bukan termasuk amil nasab, juga bukan amil jazm. Kalau la di sini, kalau di sini tak, ya setelah itu tak. Nah, itu biasanya, ini biasanya ya. La-nya ini amil jazm, tapi di sini ya. Misal begini. Itu la. La yang masuk kepada fi'il. Nah, ini huruf jazm ini, la an-nahiyah, yang bermakna larangan. Jadi la yang berpengaruh kepada fi'il mudhari' itu adalah la an-nahiyah, yang bermakna larangan. La yatarakazu ini bukan larangan, ya penafi saja, sehingga dia tetap rofa. Ya, tanda rofanya menggunakan apa dia? Doma. Doma. Kenapa menggunakan doma? Karena kenapa? Karena fi'il mudhari' alladzi lam yattasil akhirihi syai'un, ya. Maksudnya ke sini. Ya, fi'il mudhari' sahihul akhir ini. Ya, dia menggunakan dhamma. Ya, contohnya ya tadribu, ya tarakkazu. Wazannya apa ini? Ya tarakkazu. Tafa'ala, ya, bukan rakkaza ya. Tapi tafa'ala, tarakkaza. Berarti wazannya yang ini. Tafa'ala ini ya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fa huwa mutafa'ilun. Wa dzaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Ini punya faedah apa? Nah, kita lihat ke sini. Ya, tafa'ala, mana tafa'ala? Li mutawa'ati fa'ala. Mutawa'ah itu efek. Ya. Contoh ini, kasartu zujaja fatakassaro. Aku memecahkan cermin atau kaca, ya, fatakassaro. Lalu kaca pun menjadi pecah. Kapan ini pecah? Ketika saya sudah memecahkan. Mutawa'ah itu menjadi efek, ya. Takaluf itu usaha, ya, usaha semaksimal mungkin, takaluf. Tasyaja'a Zaidun, Zaid memberanikan diri. Aslinya dia berani enggak? Enggak berani. Takabur itu kan dari kabir, besar. Berarti kalau takabur aslinya dia besar atau tidak? Tidak besar, membesarkan diri. Ya, itu bermakna takaluf berarti. Ya, menggunakan apa namanya itu makna takaluf. Ya. Atau nomor 3 ini litikhadil fi'li asal fi'li maf'ulan, ya, menjadikan asal bentuk fi'il sebagai maf'ul, ya. Tabannaitu Yusufa, ya. Aku mengambil Yusuf sebagai anak, ya. Bukan menganakkan Yusuf, ya, mengambil Yusuf sebagai anak. Jadi ini fi'il tapi posisinya sebagai maf'ul juga gitu, ya. Sebagai anak kan, ya. Lidalalati ala mujanabatil fi'li, ya, menunjukkan menjadi pekerjaan, ya. Tadzammama Zaidun, Zaid menjadi perbuatan mencela. Li sayrurah menjadi, ya,
Tayammatil mar'atu, ya perempuan itu menjadi janda. Seperti itu. Ya. Nah, ini makna-makna yang terkandung di dalam fi'il tafa'ala yatarakkasu, ya. Nah, ini kira-kira bermakna yang apa ini tarakkaza? Di antara makna-makna ini. Mesti dia ada salah satu di sini. Kira-kira yang mana? Kelihatan enggak dari situ? Atau kemarin sudah di-print? Kalau sudah di-print enak. Sudah di-print belum kemarin? Materinya yang baru masuk ini ya bisa download di deskripsi grup. Ya pokoknya info-info di deskripsi grup ya. Biar tidak bertanya berulang-ulang. Ya, selalu lihat chatnya ya, jangan langsung tanya itu tapi tidak lihat chat ke atas. Ya, itu bermana ini lisairurah. Ya. Menjadi bermakna menjadi. Ya. Pemikiran tentang kehidupan dunia lah ya tarokasu, tidak menjadi mengkristal. Tarokas itu kan memusat. Ya. Tidak menjadi mengkristal gitu, tidak menjadi kuat lah gitu. Ya. Tarakuzan. Nah, tarakuzan ini statusnya sebagai apa ini? Ada yang tahu enggak? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Wazannya apa ini? Masdar. Ya, sihatnya masdar, betul. Ikutnya wazan ini ya, ngikutin fiilnya. Jadi maf'ul mutlak itu adalah isim masdar dari fiilnya. Fiilnya kan ini tarok kaza, ya tarok kazu, tarok kuzan. Kalau dalam jurumnya kan begini. Isim masdar itu maf'ul babul masdar ini maksudnya. Wal ismul mansubu, isim yang dibaca nasab, alladzi yaji'u yang dia datang salisan nomor 3 fi tasrifil fi'li di dalam tasrif fi'il. Nah, ini kita kembali ke sini lagi, ya tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Nah, ini nomor 3 kan? Itu. Nah, ini sebagai masdar. Terus perhatikan, ini disifati apa tidak? Tarakuz ini. Disifati apa tidak ini? Lafaz tarakuz. Disifati ya. Disifati dengan lafaz apa? Tarokazu. Bukan. Ini disifati dengan lafaz muntijan ini. Ya. Disifati dengan lafaz muntijan. Jadi kemarin waktu Ramadan sudah saya jelaskan ya terkait dengan masdar atau maf'ul mutlak. Jika dia tidak disifati, statusnya sebagai taukid. Ya. Kalau dia tidak disifati, statusnya sebagai taukid. Daraba Zaidun Amrun darban. Zaid benar-benar memukul Amr. Gitu. Ya. Tapi kalau dia disifati, ini tidak menjadi taukid, tapi menjadi penjelas dari fiilnya. Ya, penjelas dari fiil. Misal daraba Zaidun Amrun darban syadidan. Ya. Zaid memukul Amr dengan jenis pukulan yang dahsyat, yang kuat. Gitu ya. Bukan dengan sebenar-benarnya mukul, bukan, tapi dengan pukulan yang dahsyat. Dan ini juga sama, ya. Tarakus di sini berarti menjelaskan bentuk pengkristalannya seperti apa. Itu kan fiilnya kan tarakus ini mengkristalkan kan, tidak akan mengkristal. Ya, mengkristal yang seperti apa? Tarakuzan muntijan, dengan pengkristalan yang menghasilkan, yang produktif. Ya. Jadi kalau ada isim masdar, dia disifati
maka dia statusnya menjelaskan fiilnya. Tapi kalau dia itu tidak disifati, statusnya menguatkan fiilnya. Bisa difahami? Terkait dengan konsep ini masdar ya, maf'ul mutlak. Atau dia diidofahkan ya. Misalkan daraba Zaidun Amron darba Khalidin. Nah, itu juga bermakna menjelaskan ya. Zaid memukul Amr seperti ya pukulannya Khalid. Itu. Jadi pukulannya Zaid itu seperti apa toh? Seperti pukulannya si Khalid. Gitu ya. Ya lanjut ya, saya lanjut aja ini. Waktunya udah mau habis. Ya silakan. Kalau ada yang tanya. Kalau apa ya? Ini saya kayak nyari kata muntijen nih kalau di kamus nggak ketemu itu produktif itu. Itu kalau rekomendasinya kamus itu kayak apa Nat? Untuk cari makna-makna kata. Oh ini nih kamusnya kamus online. Biasanya kamus online nih. Kok beda? Beda ya. Itu dari kata intaja soalnya. Intaj. Intaja yuntiju. Ini Intajan. muntijun artinya produser. Muntijun itu yang menghasilkan. Produser kan menghasilkan. Menghasilkan film. Menghasilkan karya. Ya, jadi kalau antum baca di mana itu di kitabnya Ustadz Abu Kunaiza yang tadi malam saya share itu, di situ ada pembahasan begini. Jadi makna yang sesuai itu yang apa itu. Nah kalau seperti itu kita bisa lihat dari sisi sinonimnya. Buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalkan kola. Kola itu artinya apa? Berkata kan? Nah, kola itu bisa berkata, bisa bertanya, bisa menuturkan, bisa menceritakan, bisa macam-macam yang semakna dengan itu. Lah ketika kita menerjemahkan, cari makna yang paling pas, paling enak didengar oleh pembicara. Itu. Ya. Jadi misalkan kita bercerita lah misalkan ya. Si Ali meminta uang kepada bapaknya. Misalkan begitu. Kemudian bapaknya ngomong, ya, bapak enggak punya uang. Ya, bapak enggak punya, kan ada ngomong tadi. Bapaknya ngomong, bapak enggak punya uang nak. Nah, misalnya. Nah, terus Ali menjawab, bapak, gumam si Ali. Kata gumam itu berarti apa? Kola juga, ngomong sebenarnya kan. Tapi kan diterjemahkan dengan bahasa yang lain. Ya. Nah, ini apa namanya? Cari sinonimnya nanti diterapkan di kalimat tersebut. Itu Ustaz Duta ya. Ya, syukur. Afan. Ini terjemahkan sampai sini ya. Besok kita lanjutkan ini. Ila ba'da, perhatikan ba'da. Ba'da ini selalu dia menjadi apa ini? Ba'da itu menjadi apa dia? Dorof kan Dhorof ya, dhorof. Namanya dhorof yang dibutuhkan apa dia? Dhorof itu butuhnya mudhof ilaih. Ya. Dhorof itu butuhnya mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih padahal dia itu termasuk tanda isim. Nah, ini isimnya mana? Fikru. Jumlah fi'liyah. Nah, ini namanya masdar muawwal. Ya. Ada fi'il didahului dengan an. Ya, diingat-ingat kalau ada fi'il didahului dengan an dia pasti memiliki kedudukan.
Ya, dia pasti memiliki kedudukan. Dalam hal ini kedudukannya sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih. Ya, kalau ditanya i'rabnya apa? I'rabnya jar. Ya, ini secara kedudukan. Tapi kalau ditanya secara lafaz, hanya sendiri, yujad sendiri, an tidak memiliki i'rab. Yujad ini i'rabnya nasab, tandanya fathah karena kemasukan amil nasab berupa an ini. Tapi kalau satu gabungan ini, masdar mu'awal ini kalau ditanya kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Ya. Ini sebagai dzaraf, ya. Jadi yang ada itu dzaraf mudhaf ilaih ya, bukan dzaraf madruf. Ya, antum cari kitab dimanapun yang tidak ada lafaz madruf, yang ada dzaraf mudhaf ilaih. Ba'da ayujada ini aslinya ba'da wujudi. Itu ya, ini sama dengan dijadikan masdarnya. Yujad itu masdarnya itu wujud. Ya, ba'da ayujada berarti ba'da wujudil fikri. Gitu ya. Ini kalau dijadikan kata biasa, bukan masdar mu'awal. Ya. Namanya masdar mu'awal. Bisa difahami enggak ini masdar mu'awal ini? Pokoknya kalau ada masdar mu'awal pasti punya kedudukan gitu ya. Jadi fi mahali ya Ustadz ya? Ya, fi mahali, betul. Fi mahalil jar. Nah, ini fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya mana ini? Al-fikru. Al-fikru ya. Ini kalau udah jam 6:30 ya. Ini tak terjemahkan langsung aja ya. Sampai sini ya. Mana tadi? Oh, di sini, Ding. Pemikiran tentang kehidupan dunia la yatarakaju tidak akan mengkristal. Tarakuzan muntijan ya, dengan pengkristalan yang produktif illa kecuali ba'da ayujadal fikru, setelah ada pikiran. Jadi ba'da setelah ayujada diartikan ada gitu ya. Hanya jangan diartikan untuk ya. Jadi banyak yang salah paham ketika menerjemahkan an itu diterjemahkan untuk ya, sehingga maknanya kurang tepat nanti. Ba'da ayujada misalkan setelah untuk ada, kan tidak enak didengar ya. Padahal an di sini itu maksudnya kata bantu dia. Ya, dia maksudnya kata bantu. Ya, ba'da ayujada setelah ada al-fikru pemikiran anil kauni wal insani wal hayati ya, tentang ya alam semesta, manusia dan kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Afan ini lebih 3 menit ya, mohon maaf. Gitu ya mengaji kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat ya. Barangkali nanti kalau masih ada pertanyaan bisa di chat di grup ya, biar dapat manfaatnya semuanya ya. Insya Allah saya jawab yang di grup ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum.